Halo anak-anak, pagi, gimana kabarnya? Aku harap tetap kalian sehat semua ya. Tetap jangan lupa kalau keluar pakai masker, sering cuci tangan ya. Yuk, ibadah pagi ini kita mulai aja, langsung aja kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlap ya. Yuk kita nyanyi. Nah, anak-anak, tadi kita telah memuji Tuhan dengan judul yang bagus, Bintang Gemerlap. Ya. Nah, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, langsung saja yuk kita doa dulu biar kita dapat berkat ya dalam firman pagi ini. Ya, yuk. Bapa surga, kami ucap syukur pagi ini Tuhan, kami kembali bertemu dalam ibadah online pagi ini Tuhan. Tuhan, kami tetap minta dalam ibadah online, setiap ibadah online kami dapat berkat Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga untuk setiap mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, berkati pagi ini, agar kami mendapat berkat dalam firman Tuhan pagi ini. Urapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, bentar, langsung berubah dulu, ya, yuk. Ya, sekarang langsung berubah, ya, langsung berubah sesuai cerita. Ya, ceritanya apa? Ayo kita dengerin. Sebelumnya anak-anak pernah lihat bintang? Ya, kalau misalnya malam hari yang cerah, kalian pasti lihat bintang-bintang ya. Ada yang kecil, ada yang gede ya. Nah, kalau kebetulan kita bisa lihat bintang-bintangnya kelap-kelip ya. Bagus ya, ciptaan Tuhan, hebat Tuhan kita. Nah, sebagian orang ada yang bisa baca tentang bintang-bintang itu ya. Disebut yang bisa baca itu adalah astrologi ya, yang bisa baca bintang. Nah, di Alkitab pun ada ya orang-orang yang bisa baca tentang bintang-bintang itu. Ialah orang Majus ya. Langsung pun pakai pakaian orang Majus ya. Nah, anak-anak, orang Majus ini ya orang dari kerajaan Media Persia, orang dari timur. Kalau Alkitab katakan orang dari timur ya. Nah, orang Media Persia ini ya, si orang Majus ini bisa baca tentang bintang itu. Nah,
suatu ketika dilihat bintang itu, bintang yang khusus, ya, disebut bintang Natal. Nah, si orang Majus ini mengikuti bintang itu, ya, sampai di mana berhentinya bintang itu. Nah, anak-anak, orang Majus ini, ya, bukan orang sembarangan. Kalau dilihat dari penampilannya, ya, terus dari persembahannya, dia bukan orang sembarangan. Dia ada sebut raja, bisa aja disebut raja, ya. Dia datang dengan persembahannya dengan emas, kemenyan, dan mur. Nah, anak-anak, orang Majus ini tidak diceritakan seperti kisah-kisah Natal, 3 orang datangnya, tidak. Ya, orang Majus ini karena raja mungkin aja bawa pengawal, ya. Mungkin orang Majusnya bukan 3, ya mungkin bisa 4 atau 5, ya. Itu kerajaan dari timur, dia bawa pengawalnya. Kenapa bawa pengawal? Karena perjalanan sangat jauh, ya. Nah, zaman dulu mungkin aja ada perompak, ya, bisa mengambil harta bendanya. Maka orang Majus ini bawa pengawalnya untuk ke Yerusalem, ke Bethlehem, ya, banyakkan. Ya, lalu dia persembahkan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Ya, persembahan yang sangat besar, sangat mahal. Nah, persembahan ini emas, ya, yang artinya bahwa bayi Yesus suatu saat nanti jadi Raja Agung. Kemenyan artinya bayi Yesus menjadi Imam yang agung. Ya, dan mur artinya suatu saat nanti Yesus menebus semua dosa manusia. Ya, lalu diceritakan akhirnya sampailah orang Majus ini bertemu Yesus. Nah, pada saat bertemu dengan Yesus, Yesus itu tidak bayi lagi, ya, karena waktu perjalanan yang sangat jauh dari timur, ya, sampai ketemu sampai Bethlehem, mungkin jarak waktunya agak lama. Mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun. Nah, pada saat ketemu dengan Yesus, Yesus bukan bayi lagi. Mungkin Yesus sudah berumur 1 atau 2 tahun. Ya, lalu ketemu Tuhan Yesus, ya mungkin Tuhan Yesus bukan di kandang lagi mungkin saat itu. Ya, mungkin di rumah atau di penginapan. Mungkin, ya. Lalu dia mempersembahkan persembahannya itu emas, kemenyan, dan mur, ya, yang sangat mahal. Lalu setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, keesokan harinya orang Majus ini pergi, ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, pas meninggalkan Tuhan Yesus, si orang Majus ini tidak kembali sesuai dengan perintah Raja Herodes, ya, karena perintah Raja Herodes bilang kalau sudah bertemu dengan bayi Yesus, ya, kembali ke saya akan datang menyembahnya. Tapi melalui mimpinya malaikat ngasih tahu bahwa saat akan pulang pergi melalui jalan yang lain karena raja ini akan membunuhnya, ya. Lalu setelah itu, setelah kembali, ya, orang Majus ini, nah, anak-anak, kita lihat orang Majus ini, ya, dari jauh, orang yang memakan waktu lama hanya apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan memberikan persembahannya, ya, kepada bayi Yesus, ya. Orang ini jauh-jauh dia tempuh, ya, segala segala cara apapun dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Mempersembahkan persembahan yang mahal, yang sangat luar biasa. Nah, ada raja yang dekat, ya, walaupun raja itu sudah dekat padahal mah, ya, tapi raja itu nggak mau datang, ya, malahan raja itu mau membunuhnya, ya. Nah, siapa raja itu? Raja Herodes. Padahal dekat, ya, dia ingin membunuh bayi itu. Karena apa? Dia takut tatanya diambil sama bayi itu, ya. Nah, anak-anak, kita lihat, ya, persembahannya pun bukan persembahan yang asal-asalan, persembahannya mahal,
Nah, kita lihat orang Majus ini, kita lihat begitu sungguh-sungguhnya orang Majus ini ingin bertemu Tuhan Yesus, ya, walaupun waktunya lama, bertahun-tahun, dia ketemu Tuhan Yesus. Ya, lihat persembahannya, dia mahal. Nah, anak-anak, yuk kita belajar seperti orang Majus ini, mau rela jauh-jauh datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa yang akan kalian persembahkan buat Tuhan Yesus di Natal ini? Ya, yuk kita belajar sungguh-sungguh, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Contoh misalnya, walaupun ibadah online, kita memuji dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, baca ayat hafalan kita hafalkan, ya. Kalau kata firman Tuhan harus taat, kita belajar taat, ya. Nurut sama mama, belajar nurut sama orang tua juga, ya. Yuk kita belajar seperti orang Majus. Amin, firman Tuhan. Anak-anak, bentar, panas, ya, langsung berubah dulu ya. Nah, sekarang langsung berubah lagi, ya, seperti asal, ya. Anak-anak, yuk, sebelumnya kita angkat pujian, hai mari berhimpun, ya, yuk kita nyanyi. Untuk kelas kecil diambil dari Roma 12 ayat 1b, ya, yang berbunyi mulai dari supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Sekali lagi, Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah, ya. Itu ayat hafalan untuk kelas kecil. Nah, anak-anak, ayat hafalan untuk kelas besar, ayat tengah dan besar, ya, diambil dari Mika 5 ayat 1a, ya. Mika 5 ayat 1a yang berbunyi, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, ya. Sampai situ, ulangi lagi, Mika 5 ayat 1a, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Sampai situ. Aktivitas minggu ini kita mau bikin kado untuk Tuhan Yesus. Nah, ya, ini kertas merah yang ini
kita tempel di kartu yang hijau ini ya. Sudah ada double tipnya, kita buka. Kita mau bikin apa nih? Kita bikin kado ya, kita taruh di tengah. Nah, terus ada pita kan? Nah, kita tempel pitanya di atasnya. Jadi kado buat Tuhan Yesus ya. Nah, di sini kalian boleh tulis di sini dari nama kalian buat Tuhan Yesus ya. Misalnya dari Charles buat Tuhan Yesus. Ya, dari Mio buat Tuhan Yesus ya. Dari nama kalian buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, terus di dalamnya ada kertas yang panjang ini kan. Nah, kita buka dulu double tipnya. Kalau misalnya ininya kurang panjang, boleh dipotong sedikit ya. Kita buka seperti ini. Oke. Nah, kita tempel di hati ini, di tengah-tengahnya. Gini. Itu ya. Terus yang ini kita buka lagi. Nah, ini kita tempel ini di lipatan yang antaranya sini. Nah, kita bikin apa nih? Kita bikin pop up, kartu pop up. Nanti kalau sudah ditutup, dibuka, ada hatinya. Nah, kita boleh tulis di sini, ku berikan hatiku untuk Tuhan Yesus ya. Mau di atas boleh, mau di bawah boleh, di kanan boleh, di kiri boleh. Oke? Ku berikan hatiku untuk Tuhan Yesus. Jadi nanti kalau kartunya dibuka, tuh hatinya nongol. Ya. Tuh, hatinya dibuka, kita nongol. Oke? Bisa semua ya. Nah, anak-anak semua, tadi kita telah memuji Tuhan dan dengan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah bisa memuji nama-Mu dan dengan firman-Mu Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, ajar kami menjadi pelaku firman, ajar kami bisa memberi persembahan yang terbaik seperti orang Majus Tuhan, walaupun jarak jauh dengan sungguh-sungguh mau datang Tuhan ke tempat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami juga bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ajar kami bisa melakukan itu Tuhan. Roh Kudus, bantu kami. Dan Tuhan, berkati kami semua, mengenai orang tua kami, Tuhan berkati Tuhan. Anak didik kami, Tuhan berkati mereka Tuhan. Pagari mereka, jaga bungkus dan kuasa darah Yesus. Dan Tuhan, berikan seluruh tubuh yang sehat bagi mereka semua. Dan Tuhan, berkati juga semua para lausurnya juga Tuhan. Tuhan jaga pagari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi ini, kami mendapatkan berkat pagi ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati semua ya, dadah. Nah anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan tanggal 13 Desember kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu GKIM Kanaan. Di YouTube pukul 10.45, lalu kita sambung ke Zoom. Di Zoom-nya itu pukul 11.15. Jangan lupa ya, lalu setunggu. Tuhan Yesus memberkati.